Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Samuel Sekuritas Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan ISG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan M. Al-Fatih, Vice President Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Fatih telah bergabung bersama kami. Pak Fatih, kalau Anda melihat tadi ISG sore hari ini ditutup menguat, di mana kita lihat juga bursa regional tadi lebih banyak berada di zona merah. Anda melihat apa sebenarnya yang membuat atau yang mempengaruhi tren kinerja ISG kita hari ini yang berhasil ditutup di zona hijau dengan menguat 0,48%, Pak Fatih? Ya, kita kan dalam beberapa hari ini memang ada kenaikan-kenaikan ya, meskipun kenaikannya juga tipis-tipis saja. Dan kalau dari harga tertinggi intraday juga sebenarnya ada tekanan jual gitu ya, karena tutupnya lebih dekat ke harga terendahnya daripada tertingginya. Namun memang seringkali di menjelang atau setelah ya di sekitar data-data ekonomi itu market kita agak bergerak berbeda gitu ya daripada kondisi regional. Nah, kita ini kan sekarang sedang menunggu besok data GDP gitu ya. Nah, GDP ini yang kemudian yang sedang ditunggu gitu ya oleh pelaku pasar gitu, karena GDP kuartal keempat ini akan dirilis. Konsensus memperkirakan akan naik tipis 0,7% ya, sedangkan di third quarter kemarin itu naiknya 5,05% on Q ya, jadi ada satu kenaikan tipis gitu. Meskipun kalau tahunan ya kita kan tahu sendiri, tahun yang lalu itu kan lagi awal-awal dari COVID, jadi agak melemah sedikit ya. Nah ini untuk short term sih ini sentimennya ada kenaikan. Tapi kita memang melihat bahwa ada angka-angka psikologis ya di 6.200, 6.300 ya untuk indeks kita, sehingga memang sangat rawan ya terhadap aksi profit taking, atau kenaikannya pun juga tidak bisa agresif ya, karena kan kita juga udah naiknya cukup tinggi ya sejak November atau Oktober yang lalu. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya sentimen-sentimen yang mempengaruhi itu yang lebih membuat pergerakan atau tren ISG kita hari ini sebenarnya apa sih Pak Fatih? Karena kalau kita lihat juga terkait dengan kenaikan harga minyak dunia ini, apakah ini juga menjadi salah satu efeknya kah, atau seberapa besarkah ini mempengaruhinya? Ya, kalau minyak dunia sebenarnya buat kita itu kurang baik ya, karena kan kita adalah net importir ya. Jadi kalau minyak dunia itu naik, malah kita harus keluar biaya lebih besar gitu ya. Tapi biasanya minyak dunia ini juga terkait dengan harga komoditas gitu ya. Nah, kita kan komoditas logam dan juga CPO gitu ya. Nah ini seringkali melanjutkan ya kalau minyak dunia naik. Jadi dalam jangka pendek minyak kita ini, kenaikan komoditas ini menguntungkan juga gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang sektor yang naik kan tadi energi juga naik gitu ya, industri. Tapi mungkin yang kita harus lihat juga bahwa di sektor keuangan dan infra naik itu mungkin itu sentimen dari sovereign wealth fund ya, kalau infrastruktur gitu. Jadi itu ada faktor-faktor itu juga. Oke, kalau kita lihat terkait dengan vaksinasi Pak Fatih, ini seberapa besarkah vaksinasi atau sentimen vaksinasi ini terhadap potensi ISG yang akan kembali menuju 6.500? Kalau kita lihat kan saat ini kan masih 6.100. Ya, sentimen ini sangat positif harusnya gitu ya, karena kita tahu semua bahwa ekonomi kita itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan berita-berita sekitar COVID ya, dan itu juga global ya, jadi bukan hanya di kita. Nah,
eh, ada harapan ya karena vaksin ini kan sudah mulai dilaksanakan, masih terbatas di para ahli kesehatan dan berita daripada setelah vaksin ini itu bisa dikatakan kan nggak ada hal-hal yang negatif gitu ya. Mungkin ada 1-2 efek tapi nggak, artinya secara umum hasilnya juga baik ya. Jadi mudah-mudahan itu juga sekaligus bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini cukup baik gitu ya, dan mudah-mudahan itu juga bisa menekan ya penyebaran COVID ini dan mudah-mudahan bisa mengakhiri gitu. Tapi memang itu masih sangat tergantung dari datangnya dan distribusi vaksin yang ada gitu. Oke, baik. Tapi kalau melihat trennya sekarang, Pak Fatih, apakah ini masih jauh nggak sih untuk mencapai level 6.500 atau Anda memperkirakan kapan? Ya, kalau mungkin pertama itu tadi level 6.200, 6.300 mampukah dilampaui ya sebelum bisa membentuk new high lagi. Dan ini kalau kita lihat kan dari bobotnya itu antara lain karena pengaruh sektor perbankan ya. Kalau kita lihat kan bank-bank besar ya seperti BCA, kemudian Mandiri dan BRI itu relatif pergerakannya nggak terlalu kuat ya. Apalagi sempat mengalami tekanan ya kalau dari tertinggi indeks naiknya ini relatively sangat-sangat pelan ya. Jadi memang perlu artinya indeksnya juga nggak mungkin akan naik dengan kencang gitu ya. Jadi sangat tergantung sektor keuangan karena dia bobotnya paling besar. Nah ini yang laporan-laporan keuangan ini yang kita harapkan kalau memang hasilnya bagus itu akan sangat membantu ya untuk indeks kita. Oke, baik. Nah ini kalau melihat sentimen itu, ekspektasi investor juga terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia, ini seperti apa? Kalau kita lihat kan peluang bahwa ada beberapa emiten juga kan berpeluang cetak kinerja positif pada kuartal tahun 1 ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak Fatih? Ya, itu kalau kita bicara laporan keuangan tahunan, kemungkinan sih sebagian besar turun ya, karena kan memang di tahun 2020 kemarin dengan adanya COVID itu memang berat ya. Tetapi mungkin dari kuartal ke kuartal, jadi kan kuartal ketiga, keempat itu kan mulai ada perbaikan. Nah itu mudah-mudahan menjadi satu sentimen positif ya buat indeks gitu ya. Jadi memang dalam hal ini, dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini memang yang menjadi perhatian adalah masalah laporan-laporan keuangan gitu, yang ditunggu ya dari emiten-emiten ini. Oke, baik. Saran bagi investor dengan tren dan juga sentimen yang ada seperti apa, Pak Fatih? Ya, jadi ya kita harus memperhatikan laporan keuangan tersebut. Dan kalau kita lihat dari beberapa mungkin istilahnya sekarang ini kan saling menunggu gitu ya, dengan indeks kita mencoba tadi 6.200, 6.300 sedangkan support 6.000 gitu ya. Nah makanya saham-sahamnya mungkin juga kalau kita lihat misalnya sektor perbankan gitu ya, BNI ini kan udah naik cukup tinggi, nah mungkin orang akan berpindah ke yang rendah gitu ya, mungkin Mandiri gitu ya, atau mungkin BRI gitu. Nah, kemudian juga misalnya sektor consumers gitu ya, Mayora yang udah tinggi, atau mereka mungkin pindah ke Unilever. Jadi sebenarnya pengaturan portfolio gitu ya. Jadi dari sektor ke sektor, dan juga kita lihat ya yang memang valuasinya bagus dan harganya juga relatively berada dekat-dekat support, yaitu mungkin boleh dicoba. Tapi tetap jaga risiko karena ini kan harga juga sudah cukup tinggi indeksnya ya, dan juga
sifatnya masih jangka pendek ya, karena kita masih menunggu laporan-laporan keuangan. Oke, baik. Terakhir, jadi proyeksi IHSG dan juga rekomendasi saham besok dari Anda, Pak Fatih? Ya, kalau saya lihat sih kalau IHSG kita masih bergerak flat ya, cenderung menguat sih. Jadi supportnya di sekitar 6.060 ya jangka pendek. Kemudian resistensinya tadi antara 6.200 sampai dengan 6.300 ya. Sedangkan sahamnya mungkin untuk trading bisa ya, BRI gitu ya dengan supportnya di sekitar 4.400, resistensinya 4.500. Kemudian BNI ya ini hati-hati juga karena sudah tinggi ya. Jadi kalau speknya dikurangi ya posisi untuk BNI. Kemudian Unilever ya, kalau saya lihat dia nih di harga yang cukup rendah ya dalam beberapa bulan terakhir ya, mungkin dari April tahun yang lalu ya. Jadi ini kalau dia di angka-angka 7.000 gitu ya, nih bagus juga untuk dilakukan pembelian gitu ya. Untuk jangka pendeknya mungkin bisa ke arah 7.500 sampai dengan 7.400 gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fatih telah bergabung bersama kami, pemirsa. M. Al Fatih, Vice President Saham Sekuritas Indonesia.